Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ryan Fauzan, saya dari kelas 12 Tita Boga 2. Di sini saya akan membacakan ulang materi dari bab 7 dan bab 8. Yang pertama dari bab 7. Dari bab 7 di sini saya membaca yaitu ada indahnya membangun mahligai dalam rumah tangga. Yang saya lihat di sini, saya melihat ada dalil-dalil anjuran menikah. Yaitu ada dalil anjuran menikah, yaitu yang artinya Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik. Maka mengapalah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah. Quran surat An-Nahl ayat 72, nomor surat 17. Nah, di sini juga saya membaca yaitu tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Ada pengertian pernikahan. Pengertian pernikahan itu apa sih? Kalau orang nanya, sebenarnya pernikahan itu bisa diartikan secara bahasa yaitu mengumpulkan atau menggabungkan atau menjodohkan. Tapi kalau dalam artian lain, atau misalkan dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, pernikahan itu adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi. Nah, ada juga dari secara syariahnya. Secara syariah ini akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Nah, ada yang terakhir dari UU PRI nomor 1, ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu kan pengertian pernikahan menurut empat situs ya. Selanjutnya, di sini juga ada di bab 7 ini juga tujuan dari pernikahan ya. Tujuan pernikahan tuh apa sih? Kalau orang-orang banyak tanya tuh, tujuan pernikahan yang pertama ya, membentengi akhlak dari antara pihak laki-laki ataupun pihak perempuan. Nah, yang kedua, memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Yang ketiga, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pernikahan itu suatu kewajiban ya. Jadi bisa meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mendapatkan keturunan yang saleh. Yang kelima, menegakkan rumah tangga yang islami. Nah, itu adalah tujuan pernikahan. Nah, selain tujuan dari pernikahan, ada juga hukum yang harus dilaksanakan, yang harus ditaati tentang pernikahan ini. Nah, yang pertama ada hukumnya wajib kalau orang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi maupun akhlaknya dia udah cukup, dia wajib melaksanakan pernikahan, nggak boleh ditunda-tunda. Oke. Yang kedua, sunnah. Nah, sunnah ini bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah dan tidak akan dikhawatirkan dirinya akan jatuh dalam maksiat. Nah, itu sunnahnya. Yang ketiga ada mubah bagi yang mampu dan aman dari fitnah tetapi tidak memiliki syahwat sama sekali. Jadi 4, makruh bagi seseorang yang mampu menikah tapi khawatir akan menyakiti yang dinikahinya. Nah, itu makruh. Yang kelima nih, yang terakhir yaitu haram bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan kewajiban pernikahan. Jadi kalau emang ragu, misalkan belum yakin, belum pas untuk melaksanakan pernikahan, mereka nggak boleh menikah, haram artinya. Di sini juga ada pernikahan yang tidak sah. Yang pertama ada pernikahan mut'ah, yang kedua pernikahan syibor, pernikahan muhalil, pernikahan orang yang ihram, pernikahan dalam masa iddah, pernikahan tanpa wali, pernikahan dengan wanita kafir selain wanita-wanita ahli kitab,
menikahi mahramnya. Wah, itu nggak boleh banget. Nah, di dalam bab 7 ini saya juga melihat ada hikmah-hikmah dari pernikahan, yaitu pertama bisa terciptanya ikatan suci yang halal dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keturunan yang sah, terpelihara dari perbuatan zina, terjalin kerjasama dan rasa tanggung jawab, terjalin silaturahmi antara keluarga pihak suami dan pihak istri. Oke, selanjutnya saya akan membacakan materi di bab 8, yaitu meraih berkah dengan mewaris. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu mewaris ya. Mewaris adalah serangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilikan harta benda dari seseorang yang meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup. Dengan demikian, untuk terwujudnya pewarisan harus ada 3 unsur, yaitu unsurnya adalah yang pertama orang mati yang disebut pewaris atau yang mewariskan si warisan itu. Yang kedua harta milik orang mati. Yang ketiga keluarga orang yang mati atau disebut dengan ahli waris, orang yang berhak mendapatkan warisan. Nah, ilmu mewaris ini adalah ilmu yang diberikan status hukum oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang sangat penting karena ia merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang sudah sangat jelas tentang hukum mewaris. Nah, warisan dalam bahasa Arab disebut al-miras, merupakan bentuk masdar dari kata warisa, yarisu, irsan, mirasan, yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Nah, menurut istilah yang lain nih, warisan adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta meninggal berupa harta atau apa saja yang berupa hak milik ilegal secara syar'i. Nah, setelah pengertian mawaris, sekarang di sini juga ada hukum waris Islam. Nah, sebenarnya sumber utama dari hukum waris Islam ini tuh terdapat dalam Al-Qur'an dan dalam surat An-Nisa ayat 11 sampai 12. Nah, hukum waris Islam atau ilmu faraid adalah ilmu yang diketahui siapa yang berhak mendapat waris dan siapa yang tidak berhak, dan juga beberapa ukuran untuk setiap ahli waris. Nah, jadi sini udah dijelasin, udah lengkap pokoknya, apa sih hukum-hukumnya, apa juga eh, takaran untuk warisan itu sendiri, siapa orang yang berhak mendapat warisan itu sendiri. Nah, di sini saya akan membacakan mawaris ya. Yang pertama, ahli waris lelaki. Yang pertama, ahli waris lelaki terdiri dari anak laki-laki, cucu laki-laki, sampai ke atas dari garis anak laki-laki, ayah, kakek sampai ke atas garis ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki saudara kandung sampai ke bawah, anak laki-laki saudara seayah sampai ke bawah, paman kandung, paman seayah, anak paman kandung sampai ke bawah, anak paman seayah sampai ke bawah, suami laki-laki yang memerdekakan. Itu yang pertama, ahli waris lelaki. Kedua, ada ahli waris wanita. Ada anak perempuan, cucu perempuan sampai ke bawah dari anak laki-laki, ibu, nenek sampai ke atas dari garis ibu, nenek sampai ke atas dari garis ayah, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, yang saudara perempuan si ibu, istri, wanita yang memerdekakan. Nah, syarat untuk mendapatkan si warisan ini tuh ada 3 ya, yaitu pertama, matinya mewaris, baik mati secara hakiki atau secara hukmi, maka ia dihukumkan mati secara hakiki. Yang kedua, hidupnya waris setelah matinya mewaris, walaupun hidupnya secara hukum seperti anak dalam kandungan, maka secara hukum dia dikatakan hidup. Yang tiga, tidak adanya penghalang untuk memperoleh warisan. Nah, itu aja sih dari saya, yang bisa saya bacain dari rangkuman bab 7 dan bab 8.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.